Pernah nggak sih kita lihat data, tumpukan angka, statistik, dan rasanya pusing banget? Nah, tapi gimana kalau angka-angka itu sebetulnya bisa bercerita? Gimana caranya kita mengubah data mentah yang kelihatannya membosankan jadi sebuah cerita yang menarik? Yuk, kita bedah bareng-bareng kekuatan dari visualisasi data. Coba bayangin deh, Anda ini seorang guru. Terus di depan Anda ada tabel ini, 50 nilai ujian. Sekilas lihat, ya ampun cuma deretan angka acak kan? Siapa yang paling jago? Siapa yang butuh dibantu? Kalau bentuknya tabel begini hampir mustahil buat nemuin polanya dengan cepat. Nah, disinilah keajaiban visualisasi data bekerja. Tabel itu memang penting buat presisi. Kalau Anda mau tahu nilai si Budi persisnya berapa ya lihat tabel. Tapi buat lihat gambaran besarnya, siapa yang sukses dan siapa yang ketinggalan, grafik itu juaranya. Gampangnya gini, tabel itu kayak log file di server. Detail, akurat, tapi bikin pusing bacanya. Nah, kalau grafik, itu dashboardnya. Sekali lirik, kita langsung tahu sistemnya lagi sehat atau ada peringatan merah. Jadi, kenapa sih otak kita bisa begitu cepat nangkep informasi dari visual? Yuk kita gali sedikit alasannya. Ini bukan cuma soal bagus-bagusan tampilan, tapi emang soal cara kerja otak kita. Ini dia intinya. Otak kita itu pada dasarnya adalah mesin pengenal pola visual yang super canggih. Kita bisa memproses gambar dan bentuk jauh lebih cepat daripada harus membaca angka satu persatu. Makanya grafik di sebelah kanan itu rasanya langsung klik dan masuk akal. Sementara tabel di kiri rasanya ya gitu deh butuh usaha. Alat utama kita untuk mengubah kekacauan angka tadi jadi sesuatu yang rapi adalah histogram. Lihat deh perbedaannya. Daftar angka yang tadinya nggak berbentuk, sekarang jadi punya wujud, jadi sebuah landscape yang bisa kita lihat. Intinya, histogram ini mengelompokkan data ke dalam rentang-rentang nilai, terus nunjukin seberapa banyak data yang masuk di setiap rentang itu. Oke, sekarang kita langsung praktek ya. Kita pakai konsep ini buat membedah data nilai kelas Python tadi. Sebenarnya, histogram ini mau cerita apa sih ke kita? Mari kita lihat lebih dalam. Cara bacanya gampang banget kok. Sumbu yang di bawah, yang horizontal, itu rentang nilainya. Terus sumbu yang ke atas, yang vertikal, itu jumlah mahasiswanya. Jadi, simpel aja. Makin tinggi sebuah batang, artinya makin banyak mahasiswa yang nilainya ada di rentang itu. Gampang kan? Nah, lihat deh. Mata kita pasti langsung tertuju ke batang yang paling jangkung ini kan? Inilah cerita utamanya. Ada 15 mahasiswa, ini kelompok paling besar di kelas yang nilainya bagus antara 80 sampai 87. Ini kabar baik, artinya secara umum materi pelajarannya berhasil tersampaikan. Tapi, tunggu dulu. Cerita yang gak kalah pentingnya justru ada di ujung sebelah kiri. Lihat batang-batang pendek yang kayak terisolasi ini. Nah, mereka inilah yang disebut outlier, mahasiswa yang nilainya jauh tertinggal. Kalau di tabel data mentah tadi, mereka cuma angka yang nyelip. Tapi di sini, mereka jadi sinyal yang jelas banget dan gak bisa kita abaikan. Dan disinilah kekuatannya. Masalah yang tadinya cuma abstrak, kayaknya beberapa mahasiswa butuh bantuan, sekarang jadi konkret banget. Angkanya jelas, 3. 3 orang spesifik yang bisa kita identifikasi dan kita bantu. Oke, jadi masalahnya yang tadinya beberapa mahasiswa, sekarang jadi jelas ada 3 orang yang butuh bantuan ekstra. Masalahnya jadi nyata dan terukur. Tapi sebelum kita mengambil tindakan, kita harus tanya satu hal yang super penting. Apakah gambaran yang kita lihat ini adalah gambaran yang jujur? Karena visualisasi data itu bisa dimanipulasi loh. Ada satu aturan emas buat menjaga data kita tetap jujur. Sumbu Y atau sumbu yang vertikal itu harus selalu dimulai dari angka 0. Kenapa ini penting banget? Coba bayangin kalau kita mulainya dari angka 10. Perbedaan antara batang yang isinya 12 mahasiswa dan 15 mahasiswa bakal kelihatan jadi 3 kali lebih besar dari yang sebenarnya. Ini trik klasik buat bikin perbedaan kecil jadi kelihatan dramatis. Praktek kayak gini bukan cuma kesalahan teknis biasa ya, ini adalah sebuah kebohongan visual. Prinsip utamanya adalah visualisasi data yang baik itu nggak cuma harus jelas dan gampang dibaca, tapi yang paling penting harus jujur. Oke, kita udah punya wawasan yang jelas dan kita yakin datanya disajikan secara jujur. Sekarang, bagian yang paling penting. So what? Terus kita harus ngapain? Gimana caranya seorang pendidik mengubah wawasan ini jadi tindakan yang nyata di kelas? Nah, dengan histogram ini, seorang pendidik bisa langsung jawab pertanyaan-pertanyaan strategis. Di mana puncaknya? Oke, sebagian besar siswa udah paham. Siapa aja outliernya? Ada 3 siswa yang jelas ketinggalan. Pertanyaan besar,
Perlu nggak sih ngulang materi untuk seluruh kelas? Sekarang punya jawaban yang jauh lebih jelas dan berdasarkan data. Dan inilah hasilnya, sebuah rencana aksi yang cerdas dan efisien. Daripada menahan seluruh kelas, guru bisa mengakui keberhasilan mayoritas siswa dan lanjut ke materi berikutnya. Sementara itu, perhatian khusus, bimbingan tambahan, atau kelas remedial bisa difokuskan hanya untuk 3 siswa yang membutuhkannya. Ini pendekatan yang adil, efisien, dan jauh lebih efektif kan? Jadi, yuk kita lihat lagi perjalanannya. Kita mulai dari tabel angka yang bikin pusing. Cuma dengan satu alat visual yang sederhana, sebuah histogram, kita bisa mendapatkan kejelasan, menemukan wawasan penting, dan yang terpenting, merumuskan rencana aksi yang konkret. Inilah kekuatan sejati dari visualisasi data. Jadi saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Coba deh, lihat data di sekitar Anda. Bisa jadi laporan penjualan di kantor, hasil survei, atau bahkan data pengeluaran pribadi Anda. Luangkan waktu sejenak untuk memvisualisasikannya. Cerita mengejutkan apa ya yang mungkin sedang menunggu untuk Anda temukan?